Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosua Aprianus Sialagan dengan NIM B1G1220001 dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berenza SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan eh, terkait dengan laporan realisasi APBD Desa Mekarsari tahun 2022. Pembahasannya ada tiga. Satu, pengertian APBDes, dua, alur siklus APBDes, tiga, laporan APBDes Mekarsari. Satu, pengertian APBDes. Pengertian APBDes adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain, pendapatan asli desa yang sah, lalu pendapatan desa juga berasal dari transfer, yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Selanjutnya, pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah, semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau disingkat dengan RKP desa. Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, kepala desa bersama badan pengusahaan desa menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa. Materi yang selanjutnya akan saya bahas terkait dengan alur siklus APB desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB desa partisipasi adalah sebagai berikut: pemerintah desa, BPD, perwakilan warga, bupati atau camat. Alur siklus APBD desa yang terlibat itu yang saya sebutkan tadi, pemerintah desa.
eh, di mana pemerintah desa ini yaitu kepala desa dan perangkat desa. Nomor 2 tadi BPD, Badan Permusyawaratan Desa. 3 tadi perwakilan warga, di mana dalam perwakilan warga ini yang dimaksud tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan. 4 bupati atau camat penyusunan RPD, APBD desa atas perintah kepala desa sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Rancangan APBD desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Yang ketiga, penyusunan dari RPD APBD desa. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang berikutnya 4 ini yaitu atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan APBD, kepala desa menyiapkan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBD desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan perencanaan peraturan kepala desa. Yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APBD desa disampaikan kepala desa kepada bupati, wali kota, melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBD desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBD desa, peraturan desa mengenai RKP desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia, peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah. 6. Penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati atau wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 tahun hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes. 7. Kepala desa menetapkan rancangan Perdes menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 8. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APB desa. 9. Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa kepada bupati atau wali kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. 10. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB desa pada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit memuat APB desa, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan perawat pengaduan. Di sini ada tahap pelaksanaan APB desa. Tahap pelaksanaan Kades menugaskan KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan. DPA dimaksudkan terdiri atas
rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kades melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari kepala desa. Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan Kasih menyerahkan rancangan DPA. Kades menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kades melalui Sekdes. Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan. Kades menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekdes. KAUR dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. KAUR dan Kasih menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir. Penata usahaan. Tahapan pelaporan pelaksanaan APB Desa semester 1 adalah sebagai berikut. Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari KAUR dan Kasih. Pelaksana kegiatan anggaran dan KAUR keuangan. Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa. Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa per semester pertama pada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kades menginformasikan laporan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit membuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban. Tahapan laporan pertanggungjawaban realisasi desa adalah sebagai berikut. Kades menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari KAUR dan Kasih pelaksanaan kegiatan anggaran dan KAUR keuangan. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat dalam bentuk peraturan desa disertai dengan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Kades menginformasikan laporan realisasi desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat laporan realisasi APB desa, laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Di sini laporan APB desa pemerintah desa Mekarsari tahun anggaran 2022. Ini adalah bentuk tabelnya. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah desa pemerintah desa Mekarsari semester 2 tahun anggaran 2022. Sini saya akan menjelaskan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan hasil desa meliputi hasil usaha desa, hasil usaha desa adalah pendapatan asli desa yang berasal dari usaha yang dilakukan oleh desa. Pendapatan ini dapat diperoleh dari berbagai jenis usaha dan aset desa seperti pertanian, peternakan, perikanan, tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
Lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang lain seperti hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi hasil gotong royong. Selanjutnya, pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagi hasil pajak dan retribusi hasil pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa. Bantuan keuangan kentungan provinsi. Bantuan kentungan provinsi ini adalah bantuan kepada kelurahan yang bersumber anggaran APBD pemerintah daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini uh, adalah pendapatan yang diperoleh desa di luar dari hasil pendapatan desa. Pendapatan lain-lain meliputi koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya ini adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau entitas keuangan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pencatatan atau pelaporan belanja pada periode sebelumnya. Bunga bank. Bunga bank ini adalah besaran biaya yang diberikan bank konvensional kepada nasabah yang menggunakan jasa atau produknya. Contoh bunga bank seperti kredit, kendaraan, dan kredit yang dalam bentuk investasi. Belanja. Belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjualan dengan tujuan membeli. Waktu itu, belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah salah satu kelompok kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur kepada kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan perangkat desa lainnya. Penyediaan penghasilan tetap. Ini juga ada penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan PPD, penyediaan operasional, penyediaan insentif, penyediaan sarana, penyusunan pendataan, penyelenggaraan musyawarah, penyusunan dokumen, perencanaan desa, pengelolaan administrasi, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan lomba antar kewilayahan, dan pengiriman kontingen dalam BLOMDES, administrasi pajak, bumi dan bangunan. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah, dukungan penyelenggaraan PAUD. Ada pun juga penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa, siaga kesehatan, pembangunan realitas peningkat, eh, pembangunan realitas peningkat, penyelenggaraan informasi publik, bidang pembinaan kemasyarakatan, pengadaan penyelenggaraan pos, keamanan desa, penyediaan bantuan pembiayaan jaminan sosial untuk masyarakat miskin, pembinaan keagamaan tingkat desa, pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa, kecamatan atau kabupaten kota, pembinaan Karang Taruna, pembinaan lembaga adat, pembinaan PK, LKMD, pembinaan PKK. Bidang pemberdayaan masyarakat, ada peningkatan kapasitas perangkat desa, pelatihan dan penyuluhan, pemberdayaan perempuan, pembangunan atau area pasar desa atau kios milik desa.
bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Eh, Itu penanganan keadaan mendesak. Ini ada pembiayaan juga, penerimaan pembiayaan. Silpa tahun sebelumnya, dan ada pengeluaran pembiayaan lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.